Pemirsa Dialog Lansto kami lanjutkan kembali, masih ada Pak Joko dan juga Pak Toto di studio. Pak Toto, kalau kita berbicara soal alat-alat keselamatan ya untuk para pesepeda, sebenarnya apa yang paling penting dimiliki oleh para pesepeda? Kalau di kota besar, khususnya yang bersepeda di jalan raya, ya helmet udah pasti. Terus kacamata Google untuk debu dan lain sebagainya. Terus glove, sarung tangan, supaya kita lebih aman untuk menggrab stang sepeda. Terus pakaian, pakaian harus menyolok. Ya. Kenapa tuh Pak harus menyolok? Karena pesepeda itu sedikit, dan kalau bercampur dengan kendaraan umum, kendaraan bermotor, maka kalau kita tidak terlihat, mereka juga kan sekarang masih belum aware bahwa sepeda punya hak yang sama di jalan raya. Nah, kalau kita tidak membuat perhatian mereka, maka ya mereka cuek, mungkin kita bisa keserempet dan sebagainya. Jadi salah satu alat pengaman kita adalah ya baju yang menyolok lah. Lampu belakang, terus sepatu, jangan pakai sendal ya. Beda kalau di desa, terserah. Artinya memang mereka sudah terbiasa kalau justru harus pakai helm, lucu aja gitu. Kan di desa banyak sekali yang bersepeda. Dan khusus dalam rangka pandemi COVID harus ekstra lebih aman. Kita ada protokol kesehatan bersepeda yang kita sudah sosialisasi. Antara lain tangan harus kita tetap jaga bersih, karena bila mana kita sudah memegang handlebar atau stang itu, lalu di lampu merah kita berhenti, terus bisa aja gitu ya kena droplet dan lain sebagainya. Lalu masker, masker ya sebenarnya pada saat kita bersepeda tentu harus jaga jarak, ya. Kalau satu line tuh nggak boleh satu line, tapi harus selang-seling gitu ya, menghindari droplet atau aerosol. Lalu masker itu kalau kita gunakan saat bersepeda diturunkan sedikit supaya kita bisa bernapas. Karena paru-paru kita, jantung kita perlu kerja untuk menyerap oksigen lebih besar daripada kalau kita tidak bersepeda. Nah, begitu berhenti, ada kerumunan, pakai dengan benar lagi. Ya, mungkin sambil ditunjukin kali ya Pak Toto. Ini jadi yang dibawa ini adalah helm, terus ada kacamata ya? Apa? Iya, kacamata ada. Kacamata, terus apa lagi nih? Helm, ini masker. Oh, itu masker. Oh, saya pikir kacamata. Ini masker. Itu masker. Oh, ada standarnya juga? Apa gimana? Sebenarnya, kalau kita mau tetap pakai masker, harus pakai masker yang memang kita bisa bernapas dengan hambatan sekecil mungkin. Masker medis kira-kira? Itu susah, ya? Hambatannya besar. Jadi itu hanya bisa memfilter virus corona. Tapi kalau maaf, ini saya punya benar-benar ini masker yang proper untuk bersepeda di jalan yang sangat polutif gitu ya. Jadi ini bisa menyaring partikel yang mikron sekalipun. Jadi karena saya hampir tiap hari bersepeda, saya sebelum ada pandemi juga saya pakai masker. Nah, jadi ya saya tidak mau menjadi korban polusi juga. Saya kampanye tapi terus saya menjadi sakit, saya nggak mau. Jadi saya harus mungkin sedikit lebih mahal, tapi saya lebih safety gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Oke, kita tanyakan dulu ke Pak Joko. Pak Joko, kira-kira alat keselamatan apa yang paling dibutuhkan? Apakah sudah sesuai dengan tadi Pak Toto bilang ada kacamata, helm, gloves, sarung tangan, seperti apa Pak Joko? Ya, mungkin itu bagi yang teman-teman ke perjalanan jarak jauh mungkin ya. Tapi kalau yang jarak pendek, setidaknya itu ya mungkin dia tidak wajib lah jarak pendek itu ya. Tapi yang jelas harus ada lampu. Karena ini kalau malam hari kan gelap, jangan sampai nanti menjadi persoalan juga gitu ya. Ditambah lagi adalah parkir sepeda, jangan dilupakan. Nah, sekarang ini kan parkir sepeda sudah hilang. Kalau 30-40 tahun yang lalu, parkir sepeda itu mesti ada di kantor-kantor pemerintah, di swasta, di pusat perbelanjaan. Sekarang sudah hilang. Itu harus disediakan sehingga kalau orang bersepeda sampai di kantor, di pasar, mereka bisa memarkir kendaraannya dengan mudah. Jangan sampai nanti dia tidak ada tempat parkir, kesulitan. Ya, jadi stasiun, namanya gitu, ada parkir.
Apalagi sekarang ini kan orang menggunakan kereta, kemudian pemukiman kita sudah ke pinggiran. Nah, di Jakarta cukup bagus juga, sudah ada bike sharing. Artinya untuk perjalanan berikutnya kalau dia jalan kaki agak jauh, dia punya pilihan bersepeda. Ini yang saya pikir peluang bagi kepala daerah juga tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah. Karena pemerintah sekarang sudah membangun public transport juga. Kalau kemarin yang kedua itu di Solo, nanti di Denpasar, di Jogja, dan di Medan, itu juga harus menyertakan adanya jalur-jalur sepeda yang dibangun. Termasuk juga pejalan kakinya. Jadi satu kesatuan antara angkutan umum, jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki. Ya, berarti selain adanya protokol kesehatan standar seperti penggunaan masker, kemudian juga sarung tangan, kacamata, tadi juga ada catatan dari Pak Joko terkait dengan lampu ya, harus ada lampu katanya untuk sepedanya. Ya, kita harapkan semoga semua pesepeda mengingatlah pesan-pesan dari Pak Joko dan juga Pak Toto siang hari ini yang sudah lihat dialog kami pada hari ini. Pak Joko dan juga Pak Toto, terima kasih sudah hadir bersama kami siang hari di Lunch Talk. Pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.